Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Sekalipun sampai saat ini kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk tetap bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sukacita yang besar, Kristus telah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang telah mengutusnya. Roh Kudus pun telah dicurahkan sebagai bukti bahwa Allah sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, kita diutus membawa damai, cinta kasih, dan menjadi sesama kepada semua orang. Di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kita terus menyatakan panggilan dan pelayanan kita dengan komitmen seperti kasih Kristus kepada kita, dan tema minggu ini melayani tanpa pamrih. Marilah kita bersyukur, mengagungkan dan memuliakan namanya yang kudus. Jemaat, saya silakan berdiri. Kita angkat pujian, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Salam bagimu juga. Saudara-saudara, kita telah jauh berjalan menikmati kehidupan ini.
Semakin jauh perjalanan, kita menyadari semakin besarnya kemurahan, kesetiaan, dan kebaikan Tuhan yang kita alami. Namun, kita juga selayaknya mengakui bahwa kita sering jatuh ke dalam dosa. Melalui berbagai cara dan sikap hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan pun mungkin kecewa terhadap kita. Mari kita membuka diri di hadapan-Nya, menyatakan penyesalan dan memohon pengampunan-Nya. Tuhan, kami berdosa. Kami sungguh-sungguh berdosa. Di hadapan-Mu Tuhan, kami memohon pengampunan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dari Matius pasal 10 ayat 7 sampai 8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kita akan bermazmur kepada Tuhan dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 19 secara responsorial. Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan Segala kebajikannya kepadaku, aku akan mengangkat piala keselamatan
dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya, berharga di mata Tuhan. kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, Dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan. di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Kini ku masuk ke rumah Tuhan. Masuk rumah Tuhan untuk membayar nasarku atas janjiku waktu susah. Kebahagiaan bersyukur. Kita akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami menaikkan syukur kami saat ini atas kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan saat ini kami datang menyembah, memuliakan Engkau, mensyukuri segala berkat-Mu. Dan kami akan mendengarkan suara Tuhan dari dalam firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, terangilah hati dan pikiran kami, untuk mendengarkan dengan baik, terlebih melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang pertama dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Pembacaan yang kedua dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8. Dan pembacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Kejadian pasalnya yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-18 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya.
Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi, hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin firman Tuhan. Haleluya. Jemaat disilahkan berdiri. Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15, pembacaan yang ketiga. Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian Injil Kristus. Sabda Tuhan Allah,
Tema renungan kita pada pagi hari ini, melayani tanpa pamrih. Melayani tanpa pamrih. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, salam kasih di dalam Yesus Kristus. Di Toraja, ketika musim panen padi, khususnya yang masih memakai ane-ane atau rangkapan, pemilik sawah akan selalu memperhatikan saat kematangan padinya. Mengapa? Karena jika terlambat untuk dituai, padi akan rebah atau dalam bahasa Toraja roopok. Kalau itu terjadi, maka padi itu sulit untuk dituai. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh sang pemilik sawah? Ia akan berusaha memanggil sebanyak mungkin orang untuk menuai. Sebab padi itu harus dituai dalam 1 hari. Sekali lagi jika tidak, padi itu akan rusak atau sulit untuk dituai. Demikianlah halnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perikop sebelumnya. Injil Matius pasal 9 ayat 37 di situ dikatakan, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Melihat kenyataan ini saudara-saudara, Tuhan Yesus memanggil dan mengutus murid-muridnya. Dalam perikop kita Injil Matius pasal 10 dikatakan, Tuhan Yesus memanggil dan mengutus ke-12 muridnya. Jadi ke-12 rasul ini, ke-12 murid ini disebutkan satu persatu namanya. Ini mau menegaskan bahwa masing-masing mereka diberi tanggung jawab. Hal yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara dalam pemanggilan murid-murid, bahwa umumnya murid-murid itu berlatar belakang nelayan yang pada saat itu dianggap sebagai orang yang tidak terpelajar. Juga ada Matius sang pemungut cukai yang dianggap orang berdosa. Apalagi Yudas Iskariot yang jelas dikatakan dalam ayatnya yang keempat bahwa dia akan mengkhianati Yesus. Pertanyaannya ialah, apakah Yesus tidak tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianatinya? Apakah Yesus tidak tahu siapa Yudas Iskariot? Tidak, saudara-saudara. Yesus pasti tahu. Justru Yesus mau memberikan kesempatan apakah dia bisa bertanggung jawab atau tidak. Jadi Yesus tetap memakai mereka. Yesus tetap memakai semua murid-muridnya tanpa mempersoalkan latar belakang mereka masing-masing. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus, demikian pun kita, saya dan saudara. Ketika kita dibaptis, nama kita disebutkan satu persatu. Sehingga banyak orang mengatakan, ya kita sering mendengarkan ungkapan siapa nama baptisnya, ya. Bahwa ketika kita dibaptis nama kita disebutkan, ini tanda meterai bahwa kita pun adalah murid-murid Yesus. Kita dipanggil untuk percaya. Kita dipanggil untuk diselamatkan. Dan bukan hanya itu saudara-saudara. Kita pun, setiap kita, saya dan saudara, diberi tanggung jawab masing-masing untuk memberitakan Injil. Kapanpun, dimanapun kita berada, dalam seluruh kehidupan kita. Jadi Yesus mengenal kita. Yesus mengenal saya. Yesus mengenal Bapak Ibu Saudara-saudara.
akan seperti apa kita di masa depan, Yesus tahu. Tetapi hari ini Yesus mau memakai kita dan memberi kesempatan yang sama kepada kita untuk bisa bertanggung jawab, mengikut Dia, percaya kepadanya, memberitakan Injil dengan setia melalui seluruh kehidupan kita. Jemaat kekasih Tuhan. Dan tugas semua murid sangat jelas dalam perikop pembacaan kita. Pergi ke domba-domba yang hilang dari kaum Israel. Seperti halnya orang yang sudah dipanggil untuk memotong padi di sawah yang sudah ditentukan. Dalam kehidupan orang Toraja, biasanya selalu diingatkan untuk tidak lagi pergi ke sawah yang lain sebelum sawah ini selesai. Mengapa? Karena ada situasi keterdesakan. Situasi yang mendesak tidak boleh ditunda. Kalau pergi ke tempat yang lain, yang ini bisa rusak. Yang ini bisa ropok dan tidak ada hasilnya. Atau mungkin sawah yang lain masih bisa ditunda, tapi yang ini tidak bisa lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada keterdesakan, ada sesuatu yang terdesak untuk memulai pelayanan kepada orang-orang Israel yang hilang. Bukankah Yesus pun pernah mengatakan dalam Injil bahwa Dia datang untuk mencari yang hilang? Pertanyaannya, siapa yang hilang yang dicari? Saya dan saudara adalah domba yang hilang. Kita terhilang dari hadapan Allah karena dosa-dosa kita. Allah datang di dalam Yesus Kristus mencari kita, menemukan kita, memanggil kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Menjadi anak-anaknya, menjadi murid-muridnya. Dan ini tugas pelayanan kita, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita yang sudah percaya dan menjadi murid-murid Yesus untuk terus pergi. Mencari yang terhilang, memberitakan Injil. Selain itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, murid-murid juga pada saat itu adalah murid yang baru yang harus belajar lebih banyak terhadap Yesus sebelum lebih jauh melayani. Demikian pun kita sebagai murid-murid Yesus. Kita harus selalu belajar firman Tuhan. Kita harus memahami apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang harus kita lakukan dalam memberitakan Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tempat yang mereka tuju jelas dan tugas mereka pun jelas. Beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta dan usirlah setan-setan. Ini sebuah tugas yang berat, tugas yang tidak mudah. Saudara-saudara, Yesus memberi mereka kuasa, kuasa yang sangat besar, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Itu kuasa dari mana? Itu tidak mudah, kuasa dari Tuhan kepada mereka. Kita pun sebagai murid, Tuhan Yesus telah memberi kuasa kepada kita. Roh Kudus telah dianugerahkan kepada kita sebagai kuasa terbesar untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai murid-murid Yesus.
dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada murid-murid, maka mereka dilarang untuk membawa emas atau kekayaan. Mereka dilarang untuk membawa bekal. Ya, bekal itu selalu kan makanan dan minuman. Mereka harus membawa baju, kasut, dan tongkat hanya yang melekat di badan. Yang lainnya tidak boleh. Lalu pertanyaan yang muncul Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah ada orang yang siap disuruh pergi berperang lalu tidak dibekali senjata, peluru, makanan dan lain-lain? Atau disuruh bekerja lalu tidak digaji? Adakah orang mau? Makanan dan minuman, peralatan kerja harus disiapkan sendiri? Pada bagian ini banyak orang yang mengatakan sulit. Atau mungkin mengatakan tidak mau. Sebab bukankah dalam kehidupan kita semua mau diberkati oleh Tuhan? Kesehatan, usaha atau pekerjaan kita lancar. Kita mau Tuhan memberikan banyak duit kepada kita. Kita mau Tuhan berikan keluarga yang bahagia. Kita mau Tuhan berikan fasilitas hidup yang selalu tersedia. Kita mau pokoknya sukses dan sukses. Itu keinginan kita. Itu kemauan kita untuk Tuhan berikan kepada kita. Namun di saat Tuhan melarang kita, jangan malas ke gereja, jangan malas baca Alkitab, jangan malas berdoa, jangan korupsi, jangan berjudi, jangan malas bekerja, jangan malas belajar. Apa yang terjadi? Apakah kita mau? Sepertinya kita mulai berpikir, kalau saya ke gereja, mending kerja, dapat duit. Kalau saya tidak korupsi, nanti uangnya sedikit, nggak banyak, nggak cepat kaya. Kalau saya tidak judi, nanti tidak ada uang karena hanya itu pekerjaan saya. Itu andalan saya. Kalau kerja, nanti saya capek. Kalau belajar keras juga nanti saya capek. Dan banyak alasan-alasan yang lain untuk tidak mau taat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus selalu mengingat siapa yang memanggil kita untuk percaya dan siapa yang mengutus kita. Dalam khotbah minggu lalu dari Injil Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan, Yesus memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang memanggil kita? Siapa yang mengutus kita? Pemilik sorga dan bumi. Pemilik segala-galanya. Pemilik kehidupan kita. Pemilik segala kekayaan dan kesuksesan. Jadi saudara-saudara, Yesus yang adalah Tuhan penguasa sorga dan bumi, Dialah yang memanggil kita untuk percaya. Dialah yang mengutus kita ke dalam dunia ini. Dialah yang memberikan keluarga kepada kita. Dialah yang memberikan pekerjaan. Dialah yang memberikan tempat studi. Jangan pernah khawatir. Kita dipanggil untuk mengerjakan tugas kita. Jangan pernah takut. Bagian kita adalah mengerjakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Memelihara rumah tangga kita, melakukan pekerjaan kita dengan setia, belajar dengan setia, melakukan pelayanan kita dengan setia. Itu tugas kita. Itu bagian kita. Bagian Tuhan adalah memelihara dan memberkati kita. Mencukupkan berkatnya untuk kita, mencukupkan berkatnya untuk kita. Tuhan akan memelihara kita, penguasa sorga dan bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita cuma-cuma keselamatan. Seperti dikatakan dalam Roma.
Marilah kita memberi dengan cuma-cuma. Ketika kita memberi dengan cuma-cuma, kita tidak akan kekurangan. Tidak ada orang yang memberi lalu miskin. Yakinlah bahwa Tuhan pemilik sorga dan bumi tahu apa yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita ialah pertama-tama memberitakan firman Tuhan. Lalu bagaimana kita memberitakan firman Tuhan? Terlebih dahulu kita harus menghidupi firman Tuhan itu. Kita memberitakan pertobatan, terlebih dahulu kita harus hidup dalam pertobatan. Memulihkan yang terluka. Pertanyaannya Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengapa penting kita menghidupi firman Tuhan terlebih dahulu? Mengapa penting kita bertobat terlebih dahulu? Karena apa yang terjadi pada Yudas Iskariot merupakan peringatan bagi kita untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Jangan sampai kita jatuh seperti itu, sebab akibatnya mengerikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Roh Kudus Tuhan anugerahkan kepada kita supaya kita fokus pada pelayanan kita, pada tugas dan tanggung jawab kita. Dan apa akibat jika firman Tuhan yang telah kita beritakan, pertobatan kita telah sampaikan, dan orang-orang tidak mau menerimanya? Akibatnya sangat fatal, yaitu pada hari penghakiman mereka akan menerima hukuman yang sangat berat. Itu dalam ayat 15 pembacaan kita tadi. Lebih ringan Sodom dan Gomora. Kita tahu bagaimana hukuman terhadap Sodom dan Gomora. Dan Yesus mengatakan itu lebih ringan dibandingkan penghukuman bagi orang-orang yang menolak firman Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan pernah kita menolak pemberitaan Injil. Jangan pernah kita menolak firman Tuhan. Jangan karena kesibukan kita tidak mau mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Jangan pernah kita menolak pemberita firman Tuhan. Ya. Dalam kitab Kejadian pembacaan kita tadi jelas bagaimana Abraham dengan sukacita membuka hidupnya, memberikan yang terbaik bagi tamunya yang datang, memberitakan firman kepadanya, membawa berkat bagi hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, buka pintu hati kita, buka pintu rumah kita. Yakinlah bahwa Tuhan hadir lewat hamba-hambanya menyatakan berkat-Nya kepada kita. Karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pastikanlah bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipanggil Tuhan. Orang-orang yang telah diutus di dalam dunia ini. Pastikanlah bahwa kita adalah murid-murid Tuhan yang setia belajar. Kita adalah murid-murid Tuhan yang selalu mau percaya dan taat pada Tuhan, serta setia mengerjakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Baik dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pelayanan di tengah-tengah gereja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Dan bersama-sama semua orang yang percaya, mari kita berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala zaman dan abad, mari kita mengaku pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli dan kita merenungkannya. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Pakailah seluruh waktu hidupmu. Pergunakan
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah dari kekal hingga kekal, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih. Kepadamu kami bersyukur pada saat ini. Untuk waktu yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami, beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Persekutuan jemaatmu, persekutuan terkecil, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Dan kami menyembah, memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami adalah domba yang sesat. Tuhan telah pulihkan kami. Tuhan telah panggil kami. Tuhan telah tetapkan kami menjadi murid-murid-Mu untuk menjadi saksi-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan anugerahkan kuasa terbesar dalam kehidupan kami yang akan menuntun kami untuk terus fokus pada iman kami. Melayani Tuhan, memberitakan Injil-Mu lewat seluruh kehidupan kami dimanapun kami ada. Bapa di dalam sorga, tolonglah dan mampukanlah kami. Biarlah Injil-Mu terus diberitakan. Gereja-Mu yang memberitakan Injil-Mu di seluruh dunia ini Tuhan berkati. Sehingga Injil-Mu boleh menjadi berkat. Bapa di dalam sorga, saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Menjadi pengakuan iman kami bahwa semua yang ada pada kami terlebih hidup kami adalah anugerah-Mu. Terimalah persembahan syukur jemaat-Mu. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bersama dengan semua jemaat-Mu yang menikmati berkat-Mu sepanjang minggu ini dan hari ini bersyukur baik karena pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, dan berbagai berkat-berkat lainnya Tuhan. Jika hari ini bersyukur, sempurnakanlah syukur mereka. Kami datang kepadamu Tuhan, mendoakan jemaat-Mu, memohon berkat-Mu bagi mereka yang sakit. Tuhan lawatlah mereka, Tuhan pulihkan mereka, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, seperti yang dialami oleh Nyonya Ita. Tuhan, Engkau melawat setiap mereka, menguatkan mereka dan memulihkan mereka. Yang berduka Tuhan, Engkau pulihkan mereka. Yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan, terlebih karena hal ekonomi, Tuhan Engkau melawat, Engkau cukupkan. Kami percaya ada banyak cara Tuhan untuk memelihara anak-anak-Mu. Karena itu kami berharap kepadamu ya Tuhan, memohon berkat-Mu. Bapa di dalam sorga, berkatilah sidang jemaat-Mu dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, dalam pekerjaan dan usaha mereka, dalam seluruh rencana kehidupan mereka. Tuhan, mari Engkau berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, limpahkanlah berkat-Mu, damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai jemaat-Mu. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam studi mereka, dalam masa muda mereka, dalam menata masa depan mereka. Tuhan, Engkau berkati. Bapa Sorgawi, berkati orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan, Engkau memelihara mereka, menguatkan mereka dalam masa tua mereka, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID saat ini. Bapa di dalam sorga, dunia mengeluh, dunia bergumul karena bencana COVID-19. Hadirlah di tengah-tengah dunia ini, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakanlah belas kasihan-Mu kepada kami. Biarlah COVID ini segera berlalu, sehingga damai sejahtera terus kami alami. Berkatilah pemerintah kami, berkatilah aparat keamanan negara kami, berkatilah dokter, perawat, para medis, semua relawan yang mengambil bagian dalam menghadapi bencana ini. Tuhan, kasih dan berkat-Mu memelihara mereka semua. Bahkan Tuhan, Engkau memakai kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi ini.
Seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau melindungi dan menjaga kami semua. Inilah kami yang datang kepadamu ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Dengarkan kami yang berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Penekanan Warta Jemaat Minggu 14 Juni 2020. Penyampaian yang pertama, menyikapi situasi nasional saat ini menyangkut COVID-19, pimpinan Majelis Gereja menyampaikan beberapa hal. Ibadah Minggu masih akan dilaksanakan di rumah tangga masing-masing dengan panduan khotbah langsung atau live streaming dari gedung Gereja Rama sambil menunggu informasi atau keputusan dari pemerintah, Sinode Gereja Toraja, dan BPK Makassar Tengah. Sangat diharapkan warga jemaat membatasi aktivitas di luar rumah dan kalau memang sangat perlu agar tetap memakai masker. Berikut posko peduli kasih COVID-19. Disampaikan kepada segenap warga jemaat Rama bahwa bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi membantu warga jemaat yang terkena dampak COVID-19 akibat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, dapat menyalurkan bantuannya melalui posko peduli kasih COVID-19 Jemaat Rama di Gereja Rama. Posko dikoordinir oleh Komisi OIG Jemaat Rama. Berikut pengakuan pindah. Setelah melalui percakapan pastoral pada hari Minggu 21 Juni 2020 pukul 9 akan dilaksanakan pengakuan pindah atas nama 1. Saudari Rosliana Daud dari Katolik. Yang kedua, Saudara Adi Saputra Kertiasa dari Pantekosta. Yang terakhir, pernikahan. Rencana pemberkatan peneguhan nikah pasangan Erol Paramban dengan Anggraini Pasolon akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Juni 2020 pukul 12 WITA. Demikian penekanan warta. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Tuhan mengutus kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pergilah
Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk menjadi saksinya dan melayani sesama. Kerjakanlah tugas panggilan saudara dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih dan rendah hati. Ia mengutusmu. Dalam segala kelemahanku, aku tahu Allahku sempurna. Dia akan memampukanku untuk melayaninya seperti yang Ia kehendaki. Arahkanlah hatimu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita tutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini dengan melakukan Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Jemaat kekasih Tuhan, segenap majelis gereja, pengurus OIG dan semua yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.